Sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Saya berharap Anda tetap sehat. Dan bagi para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang sakit atau mengalami pergumulan yang berat dalam hidup, tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa menyertai Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung. Ya, dan kita akan mendengar sabda Allah melalui nubuat Daniel, bab 7, ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Serta kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes, bab 1, ayat 47 sampai 51. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Petrus Kusdiantoro Okarm yang akrab disapa Romo Kus. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Kus? Ya, puji Tuhan, baik dan sehat-sehat. Selamat berjumpa dengan saya, Romo Kus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Kus dianugerahi multi talenta. Selain bersuara merdu, Romo Kus juga bisa menciptakan lagu. Misalnya Maria Bunda Karmel, lalu Kusuma Karmel atau Flos Karmeli. Romo Kus juga piawai memainkan beragam alat musik. Apa saja ya Romo? Piano, gitar, flute, saksofon, Biola sama sih. Ya, biola dan cello. Wow, luar biasa. Kita bisa mendengar suara merdu dan kepiawaiannya memainkan alat musik di Indonesian Carmelite Channel. Semoga saja hari ini kita beruntung ya, bisa menikmati suara merdu dan permainan musik Romo Kus ya Romo. Ya, baik. Baik, seperti biasa kita awali acara kita dengan doa pembuka. Romo Kus akan memimpinnya. Silahkan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang boleh kami alami. Pada hari ini kami juga merayakan para malaikat agung yang melayani Engkau dalam karya keselamatan-Mu bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami semua keselamatan yang Engkau kerjakan, dan juga terlebih kesehatan jasmani dan rohani, kesejahteraan lahir dan batin bagi kami semua. Dan bantulah kami juga dalam setiap upaya kami dalam hidup kami untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki, bisa bersatu dengan Engkau dan para malaikat di surga dan juga dengan semua orang kudus-Mu. Kami masih banyak kekurangan dan kelemahan, kerapuhan dan dosa-dosa. Karena itu kami tetap memohon rahmat-Mu untuk dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Antifon pembuka. Pujilah Tuhan, hai semua malaikatnya. Hai pahlawan perkasa, pelaksana titahnya, yang memperhatikan segala sabdanya. Bacaan dari nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar.
suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya,
Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romokus, dari nubuat Daniel yang tadi kita dengarkan, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi mendengarkan penglihatan Daniel tentang surga. Dan pada hari ini kita merayakan juga pesta para malaikat agung. Di dalam penglihatan Daniel dikatakan di situ bahwa ada beribu-ribu melayani dia dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Di dalam penglihatan itu Daniel melihat ada para pelayan dan para abdi yang melayani dan mengabdi Tuhan. Dan dalam iman kita mengenal itu sebagai malaikat. Kebenaran tentang keberadaan malaikat adalah kebenaran iman. Kita mengenal malaikat karena kita percaya, karena kita mengenalinya, karena kita percaya. Keberadaan malaikat adalah ciptaan Tuhan yang tak kelihatan. Dan dia mempunyai tugas untuk melayani dan mengabdi Tuhan demi keselamatan manusia. Santo Agustinus mengatakan bahwa malaikat ini adalah sebutan untuk roh yang mempunyai peranan untuk menjadi pelayan, pesuruh, atau pembawa pesan. Dan itulah arti juga malaikat angelos yang berarti pembawa utusan. Nah, mereka dikatakan juga di dalam Matius 18 ayat 10, dikatakan bahwa mereka selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Para malaikat berada di dalam surga. Para malaikat selalu memandang Allah dan selalu siap sedia melaksanakan kehendak Allah. Dia selalu mendengarkan kehendak Allah dan berusaha melaksanakannya. Sebagai makhluk rohani yang murni, mereka mempunyai akal budi dan kehendak, dan mereka juga berwujud pribadi dan tidak dapat mati. Karena itu, para malaikat ini melampaui segala makhluk yang sempurna, dalam segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Cahayanya sungguh membawa kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, para malaikat ini bekerja melayani Tuhan demi keselamatan. Karena itu, ketika anak manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, datang dalam kemuliaannya, dan para malaikat menyertai dia. Itulah yang dikatakan juga dalam Matius bab 25 ayat 31. Pada saat pengadilan terakhir, Yesus akan mengadili semua orang beriman. Dan di situ para malaikat juga hadir bersama-samanya. Dan mereka adalah miliknya. Malah para malaikat ini adalah milik anak manusia
atau Tuhan kita Yesus Kristus, karena mereka diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Inilah kata dalam surat Ibrani bab 1 ayat 14 dikatakan demikian. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itulah juga yang dikatakan dalam Kolose bab 1 ayat 16. Dan mereka lebih lagi miliknya karena Ia menjadikan mereka pesuruh rencana keselamatannya. Mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, para malaikat ini ada sejak penciptaan dunia dan sepanjang sejarah keselamatan. Mereka mengabarkan karya keselamatan itu, baik dari jauh dan dari dekat, dan melayani rencana ilahi untuk melaksanakan keselamatan ini. Mulai dari penjelmaan menjadi manusia sampai kenaikan ke surga. Kehidupan Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia, selalu dikelilingi oleh penyembahan dan pelayanan para malaikat. Dan sampai Kristus datang kembali, pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa itu akan sangat berguna juga bagi kehidupan gereja. Karena itu di dalam perayaan liturgi, kita gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Dan kita semua selalu memohon bantuannya. Kita selalu juga mengikuti perayaan liturgi, di mana bersama para malaikat kita selalu berseru kudus-kudus, dan itulah penyembahan dan juga puji-pujian kita bersama para malaikat dan orang kudus di surga. Dan terutama pada hari ini kita merayakan pesta para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Siapakah mereka itu? Kita akan mengenal lebih jauh. Tuhan memberkati. Ya, Romo, terima kasih sekali Romo untuk renungannya. Tadi Romo menyebutkan bahwa tugas melayani dan mengabdi Tuhan demi keselamatan kita adalah tugas para malaikat. Sayangnya kita kerap kali lupa bahwa kita ini dalam hidup selalu ditemani oleh para malaikat ya Romo. Nah, bagaimana supaya tetap timbul kesadaran bahwa ada malaikat yang menyertai kita, baik dalam karya atau kehidupan harian kita. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga mempunyai para malaikat pelindung. Itulah yang juga perlu kita sadari. Tuhan tetap menyertai kita melalui para malaikat yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang membimbing kita, supaya kita juga sampai kepada keselamatan itu. Santo Basilius mengatakan seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya mengantarkannya kepada kehidupan. Nah, tentu pertama-tama kita sebagai orang beriman, kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita, di samping diri kita, di dalam hidup kita secara pribadi, ada malaikat, yaitu pelayan Tuhan yang menyertai kita, yang membimbing, mengarahkan. Pertama kita menyadarinya, dan kemudian kita selalu menyapanya. Ya, di dalam iman kita menyapa. Karena itu kita bisa selalu berdoa kepada para malaikat itu, dan melalui perantaraan malaikat itu, untuk membimbing, mengarahkan hidup kita. Nah, ini yang kita bisa lakukan
dan tentu kita juga selalu berdoa, ya, berdoa melalui perantaraan mereka. Begitu, Bu P. Iya, Romo. Hari ini kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung yang mengabdi kepada Allah demi keselamatan kita. Sudah layak dan sepantasnya rasanya kalau kita tenang, pasrah, dan percaya kepada Allah dalam segala situasi hidup sebagai makna pengabdian juga kepada Allah, ya, seperti yang ditunjukkan oleh para malaikat agung itu, ya, Romo. Ya. Jadi kita juga bersama para malaikat itu, kita juga perlu selalu mempunyai sikap menyembah kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan, dan juga melayani Tuhan, dan bersama para malaikat memberikan kabar keselamatan kepada semua. Ya, begitu Mbak Esther. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan renungan dari Romo Kus tadi. Dan juga kita bertanya kepada diri kita, apakah kita juga sudah menjadi pembawa damai, pembawa kabar gembira kepada sesama kita seperti yang dilakukan oleh malaikat Gabriel, dan kemudian juga kita mengikuti berdoa bagi orang sakit seperti yang dilakukan oleh malaikat Rafael, ya, Romo. Dan satu lagi untuk mengalahkan Mikael. Bersama Santo Mikael. Iya, betul. Panglima perang melawan setan. Baik, kita akan jeda sejenak dan kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan inspirasi iman dari bacaan Injil Santo Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Petrus Kusdiantoro Okarm, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan. Romo Kus, dalam Injil Yohanes tadi kita mendengar bagaimana Natanael terkejut bahwa Yesus sungguh mengenal dirinya secara mendalam, ya, Romo. Inspirasi iman apa yang hendak Romo Kus bagikan? Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar dari Natanael yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena perjumpaan dengan Yesus membuat Natanael menjadi percaya kepada Yesus. Nah, apa hubungannya dengan pesta yang kita rayakan? Hari ini kita merayakan para malaikat. Dan seperti pada awal, tadi sudah saya katakan, kebenaran tentang keberadaan malaikat itu didasarkan pada iman. Pada iman kepercayaan. Nah, karena itu kita juga perlu belajar untuk bertumbuh di dalam iman dari pengalaman Natanael, atau yang dikenal juga sebagai Bartolomius, yang melalui pergulatan dan perjumpaan dengan Yesus, dia akhirnya menjadi percaya. Nah, sebelum sampai ke situ, kita lanjut mengenal tentang 3 malaikat agung. Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka di dalam kitab suci mempunyai peranan yang besar dalam karya Tuhan menyelamatkan manusia. Di dalam kitab suci kita mengenal Mikael yang sering juga kita kenal sebagai panglimanya para malaikat. Karena di dalam kitab suci digambarkan bahwa malaikat Mikael ini
memimpin para bala tentara malaikat untuk melawan kuasa jahat atau roh jahat atau setan. Malaikat Mikael sendiri berarti siapa seperti Allah. Dan roh jahat atau setan adalah juga musuh Allah yang juga dipimpin oleh namanya Lucifer atau pemimpin para kuasa jahat yang dulu sebenarnya adalah malaikat yang melawan Allah. Dan Mikael dan para tentara malaikat, dia berjuang mengalahkan kuasa yang jahat itu. Nah, pada akhir zaman, malaikat Mikael akan menghunus pedang keadilan guna memisahkan yang baik dan yang jahat. Dari sini kita harus selalu bersama menyatukan diri dengan Mikael, malaikat Mikael, untuk mengalahkan kuasa yang jahat dalam hidup. Karena kita hidup di dunia ini masih juga banyak cobaan, banyak godaan, dan juga banyak kuasa jahat. Kita harus menyatukan diri dengan malaikat Mikael untuk mengalahkan kuasa jahat itu yang masih terus bekerja, menggoda, menarik kita menjauh dari Tuhan. Dan Gabriel kita tahu dari kitab suci bahwa Gabriel ini membawa kabar gembira. Dia membawa kabar gembira, mendatangi Bunda Maria untuk menyatakan bahwa dia akan menjadi Bunda Penyelamat. Dan dari sini kita juga bersama Gabriel, juga kita selalu harus mendengarkan kabar gembira itu dalam hidup kita, tetapi kita juga bersamanya, kita juga harus mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Gabriel berarti kekuatan Allah. Dan disitulah kita juga tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dalam mewartakan sukacita, kabar gembira. Kita juga harus lebih mengandalkan Tuhan. Bersama Gabriel, kita mewartakan Injil, mewartakan sukacita, keselamatan Tuhan. Dan yang terakhir adalah Rafael, yang kita kenal dia diutus Allah untuk menyembuhkan mata tubik yang buta. Dia datang untuk menyembuhkan manusia dari penyakit, menguatkan jiwa yang lemah, suam-suam kuku, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Rafael berarti kesembuhan dari Allah. Dan kita juga tahu, kadang kita juga jatuh dalam dosa, dan juga sesama kita jatuh dalam dosa. Tetapi masih ada harapan ketika kita mau bertobat, kita mau mendengarkan Tuhan, dan juga dengan kuasa Allah yang dibawa oleh Rafael, kita juga mohon kesembuhan, tidak hanya kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan rohani, batin, karena dosa-dosa dan kelemahan kita. Dan saudara-saudari yang terkasih, tentu itu memerlukan iman di dalam diri kita. Iman yang dalam proses dalam hidup kita harus tekun dan setia, dan kemudian belajar terus bergulat di dalam iman itu. Kita mendengarkan tadi bagaimana perjalanan iman Nathanael. Dia sedang dikatakan oleh Tuhan, sedang duduk di bawah pohon ara. Itu berarti bagi orang Israel itu sedang membaca kitab suci. Dia belajar. Dan di situ kita bisa belajar bahwa kita juga sebagai manusia diberi kemampuan, akal budi, kehendak. Kita juga harus belajar terus-menerus mencari kebenaran. Tuhan sendiri berkata, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Kita juga terus harus mau cari kebenaran itu. Dan terlebih kita di bulan September diajak untuk membaca kitab suci. Karena di dalam kitab suci terkandung sabda Allah. Tergantung kebenaran yang diwahyukan Allah bagi kita. Dan tanpa kita membaca kitab suci, kita pun juga tidak akan mampu sampai pada kebenaran yang diwahyukan Allah. Nah, tetapi tentu juga itu upaya dari sisi manusia.
Dan tentu kita juga melihat tadi bahwa Natanael diajak oleh Filipus untuk menjumpai Tuhan. Itu berarti bahwa kita juga kadang-kadang oleh orang lain, kita diajak, kita didekatkan dengan Tuhan. Kita juga harus memiliki keterbukaan hati kita dan kemauan kita untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menjumpai Natanael dan bahkan mengenali Natanael. Karena pengenalan Tuhan akan Natanael itulah Natanael menjadi kaget juga. Loh, kok Tuhan lebih mengenal saya daripada saya mengenal Tuhan? Dan disitulah Natanael menjadi sadar. Dia yang mengenalnya, itulah juru selamat itu. Itulah Mesias, itulah Raja, itulah sungguh penyelamat. Nah, karena pengakuan iman itulah Tuhan kemudian berkata kepada Natanael, karena imanmu lah itu hal-hal yang lebih besar akan engkau lihat. Karena iman, hal-hal yang di luar apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa cerna, kita bisa lihat. Itulah kebenaran-kebenaran iman yang kadang melampaui kemampuan manusiawi kita untuk mengenal. Dan dengan iman itu kita mengenali kehadiran para malaikat, termasuk para malaikat agung yang bekerja untuk keselamatan manusia. Dan pada akhirnya Yesus berkata kepada Natanael, demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dalam Injil Yohanes tadi yang kita dengar, bab 1 ayat 51. Artinya, karena iman yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang ditimbulkan oleh Tuhan di dalam hati Natanael, memampukan Natanael melihat para malaikat naik turun kepada anak manusia. Artinya, Allah bekerja melayani anak manusia, melayani Yesus, dan kemudian juga untuk keselamatan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita juga dalam hidup memang perlu terus-menerus mencari Tuhan, terus-menerus mencari kebenaran. Terus, sampai kemudian pada saatnya kita sampai pada perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu perjumpaan dengan Tuhan membutuhkan juga keterbukaan hati kita. Sikap mendengarkan Tuhan, dan sikap juga mau diubah oleh Tuhan. Mau dikenali oleh Tuhan, dan juga mau dibimbing oleh Tuhan. Nah, dua hal itulah yang kemudian membuat kita mampu menjadi bertumbuh dalam iman. Dan dengan iman, kita juga dimampukan oleh Tuhan melihat hal-hal yang besar, terlebih karya keselamatan. Sekian, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romokus untuk permenungannya. Semoga pengalaman Natanael yang berjumpa dengan Tuhan juga menjadi pengalaman kita semua melalui tadi Romo sebutkan melalui perjumpaan dan dengan Tuhan melalui doa-doa dan juga membaca firman-Nya melalui kitab suci sehingga kita bisa bertumbuh dalam iman dan menjadi lebih percaya kepada Dia. Terima kasih atas renungannya yang meneguhkan iman kami, Romokus. Jadi sekarang kita akan mendengarkan suara merdu Romo. Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Evangelium Gaudium mengajak kita untuk membuka diri terhadap rahmat kasih Tuhan, sehingga kita mampu juga akhirnya nanti membagikan rahmat kasih itu kepada sesama kita. Beliau mengatakan demikian, dengan hati terbuka, berdiri di hadapan Yesus, membiarkannya memandang kita, kita melihat pandangan kasih yang dilihat sekilas oleh Natanael ketika Yesus berkata padanya, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Betapa baiknya kita berdiri di hadapan salib,
atau berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus dan hanya berada di hadiratnya. Iman bertumbuh melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam doa-doa kita yang dilandasi kerinduan kita untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kebaikan sejati. Seperti Nathanael yang terus mencari kebenaran dengan membaca kitab suci, kita juga selalu perlu meluangkan waktu untuk merenungkan sabda-sabda Tuhan. Sebagaimana Nathanael di hadapan Tuhan terbuka hatinya, kita pun juga perlu memiliki keterbukaan hati. Tuhan membantu mengenal diri kita, dan pengenalan diri kita juga akhirnya membantu kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Dan dengan rahmat-Nya, kita akan bertumbuh di dalam iman. Saya akan menyanyikan sebuah lagu bersama para malaikat di surga. Kita menyatukan diri dengan para malaikat di surga, menyanyikan kidung pujian. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekian, selamat. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk lagunya yang indah, yang sungguh terasa ayem, membuat ayem di hati Romokus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romokus. Silakan, Romo. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur dan bersujud kepadamu atas penyertaan-Mu dan karya-karya-Mu melalui para malaikat, terlebih malaikat agung. Kami mohon, jadikanlah kami ya Tuhan, seperti Nathanael, yang tidak ada kepalsuan di dalam diri kami. Karena itu kami mohon ampun atas segala kepalsuan-kepalsuan yang ada di dalam diri kita, di dalam diri kami. Bebaskanlah kami juga dari segala yang jahat. Sembuhkanlah kami juga dari kerapuhan dan kelemahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu pula ya Tuhan, untuk menguatkan kami, agar kami tetap memiliki iman, kepercayaan yang teguh kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mohon berkat penutupnya, Ramo. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Terima kasih Romo Kus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Petrus Pujiantoro Ukarn. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Pagi, salam semuanya.